Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Dengan saya sendiri, Parsianti SMA LTI GM Palembang. Saya sendiri, Desi Damayati dari SMP Negeri 54 Palembang. Dan saya Lisuryani dari SD Negeri 163 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya Ibu Lis hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah kalau baik. Dengar-dengar Ibu Lis nih mau melaksanakan coaching ya dengan Ibu Parsi ya Bu Lis? Iya benar Bu. Kapan pelaksanaannya nih Bu Lis? Besok Bu. Besok Bu Lis ya. Oke. Karena Ibu Lis akan melaksanakan coaching, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lis. Pertama-tama itu kita akan berdiskusikan tentang rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching ya Bu Lis ya. Apakah dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu sebagai coach dan juga Ibu Parti sebagai coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang dari Ibu sebagai coach. Kemudian jangan lupa ini Ibu Lis ya, ada prinsip coaching yang harus Ibu laksanakan. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Seperti itu Bu Lis ya. Jadi pertanyaan lain nih Bu Lis yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Potensi yang saya ingin kembangkan itu Bu Desi ya pada coaching kali ini. Di sini saya akan yang pertama itu presensi kehadiran penuh ya Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 hal ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan yang secara spesifiknya? Kalau kompetensi yang spesifik di sini ya Bu, yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Begitu ya Ibu ya. Oke, jadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan mendengarkan aktif yang kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi. Oke. Kemudian indikator apa sih yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan dari proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini ya Bu ya, bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu. Jadi baik sekali Ibu. Tentunya harapan Ibu juga sangat besar ya, sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai tadi. Semoga observasi kali ini berjalan dengan baik. Semangat Ibu Lis pada saat pelaksanaan coaching nanti. Semoga coachingnya juga bisa bekerja sama dengan Ibu Lis. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga Bu Lis atas waktunya.
Kita akhiri ya Bu Lis ya. Ya, semangat ya Bu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Parsi. Waalaikumsalam Bu Lis. Ya Bu Parsi, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Nah ini ada supervisor kita, Ibu Desi, yang akan menilai kita selama proses coaching kita berlangsung ya Bu ya. Untuk Bu Parsi, apa kabarnya hari ini Bu? Baik Ibu, sebenarnya saya itu pengen bertemu Ibu dari beberapa hari yang lalu ya Bu ya, tapi mungkin belum sempat ya Bu ya, jadi hari ini kita bisa bertemu Ibu. Wajar saja, saya lihat memang akhir-akhir ini Bu Parsi agak kelihatan diam Bu. Apa ada masalah, makanya baru hari ini Bu Parsi bisa menceritakannya ya Bu ya. Nah Bu Parsi, dari pertemuan atau perbincangan kita kali ini, apa sebenarnya yang ingin Ibu Parsi harapkan? Jadi dari pertemuan kita hari ini ya Bu ya, sebenarnya saya itu memiliki suatu permasalahan Bu dengan adik saya. Jadi hari ini saya berharap saya bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi Bu, dan saya bersemangat lagi dalam proses belajar mengajar seperti itu Ibu. Begitu ya Bu Parsi ya. Nah bisa Ibu Parsi ceritakan permasalahan yang sedang Ibu Parsi hadapi? Jadi permasalahan yang saya hadapi ini kan Ibu tahu sendiri, saya mengajar matematika ya Bu ya. Jadi ketika saya masuk kelas Bu, siswa itu sudah tersugesti bahwa matematika itu susah, matematika itu menyeramkan Bu. Padahal tidak seluruhnya matematika itu susah Bu, seperti itu. Ada bagian-bagian memang yang susah, dan saya tahu bahwa ketika matematika itu tidak menakutkan, mereka bisa mampu mereka menyelesaikan. Tapi pada saat saya mengajar, ketika saya minta ke depan, mereka tidak mau Bu. Ada beberapa siswa yang tidak mau, bahkan ketakutan Bu saya suruh. Bahkan ada beberapa siswa yang takut pelajaran saya sehingga dia tidak masuk sekolah, seperti itu Bu. Jadi itu yang membuat saya begitu sedihnya, seperti itu Ibu. Begitu ya Bu ya. Apakah permasalahan dalam memberikan pembelajaran matematika kepada peserta didik ini dapat diselesaikan dengan baik? Bisa Ibu. Sebenarnya itu bisa saya selesaikan dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, seperti itu Ibu. Ya yang tadinya kan mereka Mereka itu takut, rasa dihantui kan dalam mengikuti pelajaran matematika ya Bu ya. Itu. Jadi Bu Parsi, kira-kira siapa saja yang terlibat sehingga terjadi permasalahan tersebut Bu? Sebenarnya yang terlibat adalah saya sebagai guru mapel ya Ibu ya, kemudian siswa, kemudian juga wali kelas Bu. Jadi kalau misalkan saya ini ada masalah, saya akan melaporkan kepada wali kelas tentang tindakan yang dilakukan anak tersebut pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu Ibu. Bu ya. Jadi menurut Bu Parsi, apakah beberapa opsi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi? Ya Bu, saya memiliki beberapa opsi Bu ya. Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berupa games interaktif dalam matematika Bu. Jadi mereka dengan games kan mereka akan senang, mereka akan antusias Bu, seperti itu. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan secara personal Ibu dengan anak tersebut, bertanya,
kekurangan di mana, kesulitan di mana, sehingga mereka itu tidak lagi akan takut dengan pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, mungkin saya akan memberikan waktu tambahan, Bu, bagi anak-anak yang belum mengerti tentang pembelajaran yang saya ajarkan pada hari itu. Seperti itu, Ibu. Jadi begitu, Bu ya. Ibu pasti akan melakukan 3 opsi tadi. Yang pertama itu melalui pembelajaran games interaktif, yang kemudian yang kedua itu melakukan secara pendekatan secara personal, terus yang ketiga itu melakukan waktu tambahan, Bu ya, kepada peserta didik. Jadi Bu Parsi, strategi terbaik Ibu Parsi dalam melaksanakan solusi tersebut itu apa ya, Bu? Jadi strategi yang saya akan terapkan yang menurut saya paling baik itu, Bu, saya akan menerapkan games interaktif, Bu, di dalam kelas. Jadi anak-anak itu image matematika itu tidak akan lagi menyeramkan, Bu. Seperti itu, oh ternyata di dalam matematika ada games, ada permainan, seperti itu. Enggak selamanya monoton harus mengerjakan soal-soal yang membuat mereka pusing, seperti itu, Ibu. Mungkin mereka berpikir menghitung yang bikin mereka pusing itu, Bu ya. Betul, Bu. Nah, terus itu Bu Parsi ya, strategi tadi sudah, Bu ya. Kemudian indikator keberhasilan dari rencana aksi Bu Parsi itu seperti apa, Bu ya? Jadi indikator keberhasilan itu saya berharap pada saat saya masuk, mereka itu langsung ceria, senang, bersemangat, dan antusias dalam pelajaran matematika, Ibu. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang ketakutan, yang bilang bahwa matematika itu senang, nggak ada, Bu. Tapi mereka mau semuanya terlibat aktif dalam proses pembelajaran, seperti itu, Ibu. Bagus itu, Bu ya. Jadi kapan Bu Parsi akan melaksanakannya, Bu? Kalau kemarin kami belajar hari Selasa, Bu, pertemuan berikutnya hari Jumat. Jadi hari Jumat yang akan saya lakukan. Langsung saya action di sana pada hari jam pelajaran saya. Itu ya, Bu ya. Terus Bu Parsi, potensi apa yang Ibu miliki yang meyakinkan Ibu Parsi bahwa masalah ini akan selesai dengan baik, begitu, Bu? Potensi yang saya miliki yang pertama, yang pasti saya mampu mengetahui keterkaitan antara IT dan matematika, ya, Bu ya. Saya akan sharing atau searching, Bu, mencari games-games interaktif apa yang sesuai dengan pembelajaran matematika, yang bisa membuat mereka atau anak-anak itu antusias dan senang dalam belajar matematika. Yang kedua, saya juga harus lebih menguasai lagi bagaimana cara menghadapi anak-anak yang ketakutan dalam mempelajari matematika tersebut. Saya juga akan tanya posisi mana sih atau bagian apa sih yang mereka takutkan sehingga mereka itu tidak berani dalam menjawab soal atau menganggap matematika itu seram, seperti itu, Ibu. Itu, Bu ya. Sangat luar biasa, Bu ya, untuk meyakinkan peserta didik tadi, Bu ya. Nah, terus Bu Parsi, apa yang Ibu lakukan kalau nih gagal aksi yang pertama tadi? Ya, tadi kan saya berikan 3 opsi, ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama gagal, saya akan melakukan opsi yang kedua, yaitu saya melakukan pendekatan secara personal, Bu. Jadi setiap proses pembelajaran saya akan dekatkan siswa itu, saya tanya bagian mana yang sulit, bagaimana yang tidak bisa. Jadi sehingga mereka mampu terbuka dengan saya dan saya mampu mengatasi dari permasalahan siswa tersebut, Ibu. Itu, Bu ya. Nah, terus Bu Parsi, apa yang akan menjadi
langkah selanjutnya atau komitmen Ibu Parsi setelah perbincangan atau obrolan kita ini, Bu? Jadi setelah obrolan hari ini Bu ya, saya sudah terbuka pikiran saya Bu, bahwa memang saya harus melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian mencari games interaktif. Itu bukan sekali dua kali Bu ya, kalau bisa konsisten seperti itu ke depannya Ibu. Jadi anak-anak memang benar-benar antusias Bu dalam proses pembelajaran Ibu. Baik Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa yakin Ibu Parsi akan menyelesaikan masalah ini? Dari skala 1 sampai 10 saya pada posisi 9 Bu. Waduh, Iya. sudah sangat meyakinkan Bu ya, sudah yakin bahwa 9 ya, bahwa dengan gips itu anak nggak takut lagi. Namanya anak-anak ya Bu ya, kalau udah bermain kan lupa ketakutannya Bu. Benar Bu ya. Terus Bu Parsi bagaimana perasaannya hari ini setelah perbincangan kita ini? Setelah perbincangan ini Bu ya, saya merasa senang, saya merasa lega ya Bu ya. Akhirnya saya mampu menemukan solusi Bu dari permasalahan saya tadi Bu ya. Awalnya saya bilang saya pusing Bu bagaimana cara menghadapi anak-anak, tapi sekarang sudah sharing, sudah berkeluh kesah dengan Ibu. Saya berterima kasih atas waktunya, atas solusi yang diberikan Ibu, bahwa sekarang memang saya harus memperbaiki diri saya lagi ke depannya agar saya bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa Ibu. Syukurlah, alhamdulillah Bu ya. Iya Bu. Semoga bermanfaat dari obrolan kita hari ini Bu ya. Terus Ibu bisa mengimplementasikan aksi Ibu ya. Mungkin kalau nanti ada masalah Bu Parsi bisa cerita lagi ke saya Bu ya. Mungkin saya bisa membantu Bu. Iya, Terima kasih Bu Parsi. ya, saya juga Ibu terima kasih atas waktu luangnya Ibu. Semoga saya bisa bersemangat lagi dalam mengajar ya Ibu ya. Ya, sama-sama Bu Parsi. Alhamdulillah Ibu Lis, pelaksanaan coachingnya telah selesai. Tentunya ada beberapa hal Bu ya yang tadi saya amati dari proses coaching. Beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lis ya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan menurut Ibu? Ya Bu Desia, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur IRTA, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Tapi di sini Bu ya, saya minta maaf sebelumnya, saya lupa Bu mencatat, merangkum tadi. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah mengingatkan ya. Oke, jadi Bu Lis, tadi menurut Ibu Lis sesuai lah ya dengan penilaian, dengan pengamatan saya bahwa pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan alur IRTA, adanya identifikasi dari rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab juga dalam pelaksanaan coaching tadi, kemudian juga ya terkait dengan mencatat ya. Tadi saya juga ucapkan terima kasih karena Ibu Lis juga sudah mencatat dari proses coaching tadi. Kemudian kira-kira menurut Ibu Lis nih, kompetensi apa sih yang kedepannya ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Bu ya, dengan cara lebih memahami lagi proses
tertata sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi, begitu Bu. Jadi tentunya harapan Ibu kedepannya Ibu ingin pelaksanaan coaching kedepannya ingin menjadi lebih baik lagi Bu ya. Tentunya kalau ingin lebih baik lagi kita harus berlatih Bu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk berlatih baik dengan siapapun lah kayak gitu Bu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh Bu ditanyakan kepada saya Bu ya. Jadi kira-kira proses observasi kita cukup sampai di sini Bu ya. Sudah selesai, tetap semangat untuk kedepannya dalam melaksanakan coaching Ibu. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.